Welcome to Kimonolog bersama aku, Momo, hanya di Kimo Channel. Kimonolog ini adalah segmen baru kita di Kimo Channel yang ngebahas tentang beragam fenomena kehidupan kita sehari-hari, terutama kita-kita nih yang berada dalam usia produktif. Tujuannya supaya kita bisa sama-sama belajar dari pengalaman hidup aku, pengalaman hidup kamu, dan orang-orang lain di sekitar kita. Yuk langsung aja kita masuk ke topik kita kali ini, hati-hati terjebak survivorship bias. Adalah seorang ahli matematika keturunan Yahudi yang bernama Abraham Wald. Dia hidup pada zaman Perang Dunia Kedua saat Nazi berkuasa di Eropa, sehingga membuatnya menyingkir ke Amerika Serikat. Wald ditugaskan di Statistical Research Group yang mengerjakan proyek rahasia. Salah satu tugasnya adalah meneliti pesawat tempur yang berhasil kembali dengan selamat dari medan perang. Pada prinsipnya, jika mereka tidak ingin pesawat tempur jatuh karena ditembak musuh, maka mereka harus memasang semacam pelindung di badan pesawat. Akan tetapi, jika terlalu banyak pelindung yang dipasang di badan pesawat, bobot pesawat akan semakin berat dan tidak lincah bermanuver. Selain itu, bobot yang berat juga dapat memboroskan bahan bakar. Maka dari itu, pertanyaan yang harus dijawab oleh Wald adalah, di manakah titik paling optimal untuk meletakkan pelindung di badan pesawat tempur itu? Saat itu, pihak militer ternyata mempunyai data yang dapat membantu Wald memecahkan masalah tersebut, yaitu data rata-rata jumlah lubang akibat tembakan musuh di badan pesawat yang berhasil kembali dengan selamat ke markas. Data tersebut menunjukkan bahwa lubang terbanyak terdapat pada bagian fuel tank dan badan pesawat, serta paling sedikit berada pada bagian mesin. Dari data tersebut, pihak militer mengambil kesimpulan bahwa bagian yang seharusnya dipasangi pelindung adalah bagian fuel tank dan badan pesawat, karena bagian itulah yang paling banyak ditembaki musuh. Kesimpulan ini tampak masuk akal, bukan? Bagian yang paling banyak ditembak haruslah jadi bagian yang perlu dilindungi. Tetapi, Wald tidak setuju dengan kesimpulan tersebut. Dia malah berpendapat sebaliknya. Pelindung justru harusnya dipasang pada bagian-bagian yang paling sedikit tertembak, yaitu bagian mesin. Mengapa? Karena Wald melihat bahwa data yang dikumpulkan oleh pihak militer tersebut hanya memperhitungkan pesawat tempur yang berhasil kembali ke markas, tapi tidak memperhitungkan pesawat yang jatuh atau tidak berhasil kembali. Juga karena dia tahu bahwa bagian yang vital dari pesawat adalah bagian mesinnya, yang apabila tertembak dan rusak tentu saja dapat menyebabkan pesawat itu jatuh. Menurut Wald, pesawat yang gagal kembali ke markas itu karena tertembak di bagian mesin, sehingga bagian itulah yang seharusnya dipasangi pelindung. Logika ini sama dengan para korban luka tembak peperangan. Yang dapat bertahan dan dirawat umumnya adalah mereka yang tertembak di bagian tangan atau kaki. Tapi jarang yang luka tembaknya di bagian dada atau di kepala, karena mereka kebanyakan tidak selamat. Sehingga itulah mengapa dibuat rompi atau helm anti peluru. Nah, balik lagi ke kesalahan penarikan kesimpulan oleh pihak militer tadi, yang merupakan kesalahan logika akibat terlalu berfokus pada hal-hal yang selamat tanpa memperhitungkan hal-hal yang tidak selamat. Fenomena salah menyimpulkan inilah yang disebut dengan istilah survivorship bias. Fenomena survivorship bias ini bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Contoh yang sering dipakai oleh anak-anak muda zaman sekarang adalah waktu mereka bilang, kita bisa jadi orang sukses dan kaya raya kok tanpa harus sekolah tinggi-tinggi. Contoh aja Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates yang bisa tajir melintir walaupun putus kuliah. Nah, lihat kan, yang dijadikan patokan adalah mereka-mereka yang memang berhasil. Tapi jangan lupa, ada ribuan bahkan jutaan orang yang putus kuliah atau tidak sekolah, akhirnya tidak berhasil. Tapi kita tidak memperhitungkan mereka, ya memang karena kita nggak kenal. Tapi poinnya adalah, kita tetap tidak bisa memungkiri keberadaan orang-orang yang tidak berhasil tersebut, atau dengan mudahnya menarik kesimpulan bahwa putus sekolah aja bisa sukses dan kaya kok. Hati-hati ya dengan kesalahan pola pikir ini.
Contoh lain terkait dengan masa pandemi ini misalnya. Mungkin ada beberapa orang yang gagal paham. Kenapa kok orang lain merasa kesulitan menjalani work from home? Padahal dirinya sendiri fine-fine aja tuh, atau malah happy dengan kerja dari rumah. Itu karena dia tidak berpikir sampai sejauh ada loh orang-orang yang tidak dapat pemasukan kalau tidak keluar rumah. Ada loh orang-orang yang kalau kerja dari rumah malah jadi lebih repot karena harus sembari momong anak misalnya. Contoh kasus yang lain lagi yang lagi ngetren saat ini misalnya demam kripto, trading, ataupun NFT. Beberapa orang dikatakan bisa berhasil kaya mendadak berkat kripto, trading, atau NFT. Lalu karena banyak dipublikasikan, orang-orang lain jadi bisa melihat keberhasilan dan kekayaannya. Betapa dia bisa hidup enak, punya rumah mewah, punya mobil mewah, dan sebagainya. Sehingga orang-orang banyak yang tertarik dan berbondong-bondong ikutan juga. Sebetulnya sah-sah aja kalau mau ikutan. Asal kita tahu seberapa besar resikonya dan seberapa mampu kita bisa menerima resiko tersebut. Dan kita juga perlu aware bahwa ada proses, effort, atau jatuh bangun yang dialami orang-orang itu tadi yang tentu tidak dipublikasikan. Jadi guys, sebaiknya kita tidak menelan bulat-bulat keberhasilan orang lain dan berpikir kalau kita melakukan dengan cara yang sama seperti orang tersebut, kita pasti bisa sukses. Belum tentu. Banyak banget faktor yang mempengaruhi di sepanjang prosesnya. Bahkan, kalau kita bicara topik yang sedang hangat akhir-akhir ini, yaitu soal privilege keluarga, misalnya, itu ibarat garis start yang berbeda-beda setiap orang, ya kan? Ketika kita mengetahui ada orang yang berhasil di suatu bidang, aku makannya cenderung, ya nice to know, happy for them, ya sebatas mengagumi aja betapa hebatnya dia. Apakah aku juga mau berhasil seperti mereka? Pastinya. Tapi kita harus aware juga bahwa hasil akhir yang versi kita belum tentu sama dengan versi orang lain. Daripada ngiriin atau musingin gimana caranya bisa kayak mereka, kita mending fokus aja gimana caranya kita bisa konsisten berusaha dengan apa yang kita punya untuk menjadi lebih baik dari diri kita sendiri yang kemarin. Demikian pula sebaliknya, ketika kita melihat ketidakmampuan orang lain, kita juga nggak perlu jadi sombong atau mikir kayak, ih payah banget sih dia, gitu aja nggak bisa. Gue aja nggak apa-apa kok, gue aja bisa kok. Faedahnya apa ya kita mikir begitu? Apalagi faedahnya buat orang lain itu yang kadang kita nggak kenal, kita nggak bisa bantu apa-apa, tapi kita julitin. Kan lucu ya? Supaya kita bisa terhindar dari pola pikir survivorship bias, menurutku kita mesti belajar empati dan membangun wawasan yang lebih luas lagi. Jangan sampai kita terjebak pada pola pikir yang sempit atau kacamata kuda, mengesampingkan hal-hal lain yang harusnya kita perhitungkan juga. Menurut kalian gimana? Bisa komen di bawah ya. Demikian juga kalau kalian punya ide-ide lain yang menarik untuk dibahas di Kimonolog, silakan komen aja di bawah, oke? Demikian sharingku di Kimonolog kali ini, dan sampai jumpa di Kimonolog episode berikutnya. Stay safe and healthy ya guys. Bye-bye!